Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Riyadatul Aish dari kelas 4 Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi. Saya mengambil judul Diskriminasi Tenaga Medis di Tengah Pandemi COVID-19 berdasarkan analisis psikologi komunikasi. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Cina, tepatnya di kota Wuhan pada bulan Desember 2019. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut oleh seseorang yang terinfeksi ketika seseorang tersebut batuk atau bersin. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang disentuh, lalu orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Bahkan bisa juga menyebar melalui udara. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang terinfeksi COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernafas. Virus ini semakin meluas di berbagai negara di seluruh dunia, hingga akhirnya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan virus ini sebagai pandemi. Di Indonesia sendiri, kasus positif virus corona semakin bertambah. Hingga awal Mei 2020, total dikonfirmasi mencapai 15.000 orang. Nah, pada animasi berikut ini menunjukkan orang dengan mudah tertular virus hingga membuat angka pasien yang terus bertambah setiap harinya. Kondisi tenaga medis pun semakin kewalahan dalam menangani pasien. Tenaga medis menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi ini. Mereka rela berkorban waktu, tenaga, dan bahkan nyawa demi menolong banyak orang. Walau menggunakan alat pelindung diri, dokter, perawat, dan pekerja medis lain terlihat lebih rentan dan juga beresiko mengalami sakit yang serius ketimbang orang biasa. Tenaga medis kerap berkontak erat dengan orang-orang yang terpapar dan membawa virus. Artinya, pekerja medis itu berhadapan dengan virus dalam jumlah yang besar. Tak jarang juga mereka mendapat stigma negatif dari masyarakat. Tenaga medis yang menjalankan tugas mulia justru malah dianggap turut menularkan wabah. Seperti headline news yang saya ambil dari beberapa sumber ini menunjukkan bahwa perjuangan mereka tak selalu berbuah apresiasi. Bahkan mereka mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Salah satunya curahan tenaga medis yang diusir dari indekos. Hal ini karena sang pemilik kos tidak mau menerimanya kembali karena alasan takut tertular. Keterbatasan APD yang belum memadai atau tidak sesuai standar menyebabkan mudah terpaparnya virus kepada tenaga medis. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, hampir 50% tenaga medis positif COVID-19 sampai meninggal dunia. Miris jika melihat nasib pejuang kemanusiaan ini. Ketika hidup mereka mempertaruhkan nyawa, saat tak bernyawa pemakaman malah ditolak warga. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang paham terkait penularan virus dan informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai COVID-19 ini lebih banyak diisi dari sisi negatif sehingga menimbulkan rasa takut dan cemas yang berlebihan di tengah masyarakat bahkan berujung pada hilangnya empati. Berdasarkan analisis psikologi komunikasi, hal ini berkaitan dengan proses pembentukan kesan atau stereotyping, yaitu pendapat atau prasangka mengenai orang-orang dari kelompok tertentu, di mana pendapat tersebut hanya didasarkan bahwa orang-orang tersebut termasuk dalam kelompok tertentu tersebut. Stereotip dapat berupa prasangka positif atau negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Stereotip ini bisa memperluas ketakutan, menambah kepanikan, dan merendahkan seseorang yang terpapar virus COVID-19 ini. Bahkan lebih parahnya lagi, stigma yang menimbulkan stereotip ini dapat membuat orang menjadi mudah menghubungkan ketakutan dengan orang lain, termasuk tenaga medis yang ada kontak langsung dengan pasien yang terpapar virus. Kita sebagai masyarakat harusnya lebih sadar dan mengikuti anjuran pemerintah. Setidaknya kita bisa meringankan beban para tenaga medis. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.